Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Ida dari Imaji Talk. Hari ini di hari Minggu seperti biasa, LSM Inti Mata Jiwa yang bergerak di bidang kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul, Yogyakarta kembali menjumpai teman-teman untuk mengkaji bersama berbagai realita kehidupan yang terkait dengan kesehatan jiwa. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Djoko Yanuwidiasta. Beliau adalah founder pendiri dari LSM Imaji. Dan kita akan kupas lebih lanjut bagaimana sebenarnya perjalanan hidup beliau dan ada apa di balik cerita beliau mendampingi para penyintas bunuh diri. Tak lupa juga saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan hari Minggu ini tetap sehat, tetap ceria, dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan. Baik teman-teman, saya tidak akan berpanjang lebar. Segera saja saya undang Bapak Djoko Yanuwidiasta. Bapak Djoko Yanuwidiasta adalah putra asli Gunung Kidul, tapi beliau merantau ke berbagai wilayah, dan karena kecintaannya beliau tetap berbuat untuk Gunung Kidul. Selamat malam Pak Djoko, apa kabar? Selamat malam Bu, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Wow. Sudah berapa lama ya Pak kita nggak ketemu langsung? Waduh, sudah mungkin lebih dari 3 bulan ya Bu ya. 3 bulan. Nampaknya yang penting sehat ya Pak ya. Ya, sehat Bu, syukur. Ini kemarin sempat kelewatan COVID juga, tapi ini sudah gitu. Berarti ya, dapat arisan juga nih Pak, dapat arisan COVID. Dapat arisan dan menang Bu, karena ya selamat sampai sekarang gitu. Ya, gitu Bu. Oke, mudah-mudahan cukup sampai di Pak Djoko saja ya, arisannya tidak berlanjut. Baik, Pak Djoko, ini adalah acara rutin dari LSM Inti Mata Jiwa. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa lancar. Kita setiap hari Minggu pukul 8 kita akan berbincang seputar kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Namun tentu juga ada beberapa teman kita yang belum tahu apa sih LSM Inti Mata Jiwa atau kita singkat dengan Imaji. Silakan Pak Djoko mungkin bisa sedikit memperkenalkan apa itu Imaji kepada para pemirsa kita. Terima kasih Ibu Ida. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ya, saya ingin menyampaikan Imaji itu perkumpulan swadaya masyarakat ya. Itu berangkat sebenarnya kami ketemu itu dari hati yang sama dan punya pengalaman menarik yang sama ya. Jadi begini, saya dulu tinggal di Jakarta sama istri, sekeluarga saya di Jakarta. Kemudian di Jakarta saya pun punya ya pengalaman hebat lah bagi saya sangat berarti dan merubah paradigma hidup saya gitu, karena hal-hal besar menurut saya bagi kehidupan. Kemudian saya dan istri dan ya seluruh keluarga saya pengen untuk berbagi kebahagiaan dan berbagi pengalaman bahwa hal ini penting gitu. Nah, ketika 2015 saya pindah ke Jogja, karena anak saya sekolah di Jogja ya Bu ya, itu anak saya satu sehingga kemanapun dia pergi ya saya ikut gitu, pekerjaan menyesuaikan karena bisa saya handle dari jauh gitu ya. Itu saya bertemu dengan Mas Wage. Mas Wage itu seorang budayawan yang punya ya hati yang sama, kepedulian yang sama. Itu dimulai dari sebenarnya yang mempertemukan saya dengan Mas Wage itu adik sepupu saya, Danar namanya, itu sama-sama seniman, ya budayawan lah gitu. Itu Mas, nek koyo ngene iki sampean kok
ketemu karo koncoku. Nah, gitulah. Saya ketemu Mas Wage. Itu memang di Jakarta saya sudah punya ini kok buku kok apik kok yang ini ya. Akhirnya menggugah gitu, yang buku Talipati itu. Saya suatu saat pengen ketemu. Nah, buku itu saya dulu punyanya cuma cuplikan di PDF gitu. Wah, kok ini cerita-ceritanya apik gitu ya. Apik itu artinya inspiratif gitu ya. Itulah saya ketemu dengan Mas Wage itu pertama kali pada waktu ada undangan di rumah sakit RSUD Wonosari. Pada waktu itu dari Fakultas Psikologi UGM yang undang ya Bu. Nah, saya ketemu Bu Ida itu pertama kali juga di situ. Nah, itu tahun berapa? 2006, 2000 berapa ya? 2016. 2016. Gitu. Nah, dari situ kemudian komunikasi berlanjut. Saya menceritakan kondisi saya dan keluarga saya yang terkait erat dengan permasalahan kesehatan mental. Mas Wage juga ternyata punya hal yang sama dan punya spirit yang sama untuk iki perlu dibagi. Arep awake dhewe gurung duwe. Mas Wage itu mengistilahkan, aku cuman punya korek api, tapi korek api itu nek tak nyalakan ketika kegelapan itu sangat berarti saya tidak terantuk batu. Maka itu kita akhirnya sepakat. Imaji itu ya kecil ya. Perkumpulan gampangannya kalau kami ya siapalah, kami itu kan anonim toh Bu. Itu kemudian ya wes ayo gawe kegiatan Mas untuk meningkatkan kesehatan mental di Gunung Kidul dan utamanya piye wae perkara sedulur-sedulur awake dhewe sing nandang kesusahan karena ada anggota keluarganya melakukan bunuh diri, itu harus kita tolong. Harus kita tolong itu artinya apa? Kejadian ini semestinya tidak boleh terulang dan menjadi budaya gitu ya Bu. Artinya itu menjadi jalan hidup gitu. Itu yang ingin kita jalankan. Dan pada waktu itu Bu Ida juga aku juga sepakat untuk ikut dalam gerakan ini. Kemudian juga tambah teman-teman, ada Mas Basuki, Mas Kandar, Mas Wahyu dan Pak Leksop. Pak Leksop itu ya saudara saya, itu yang ngurusi administrasi yayasan. Karena pada waktu itu kan kalau kita bergerak kita harus punya legalitas supaya tidak menjadi sesuatu yang tidak diakui oleh negara gitu. Apapun itu gerakan kita sekecil apapun. Kira-kira gitu Bu. Jadi pada waktu itu Maret 2017 akhirnya kita secara formal mendirikan lembaga yang bernama Yayasan Intimat Jiwa. Nah, yayasan itu bergerak dalam hal promosi dan prevensi untuk permasalahan kesehatan mental dan penanggulangan bunuh diri. Utamanya adalah bagaimana kita mencegah di kemudian hari agar hal itu mestinya kita tangani secara bertahap sehingga tidak menjadi kultur supaya mengakhiri hidup dengan cara itu ya gitu. Itu Bu secara singkatnya. Kemudian sebenarnya sebelum kita mendirikan Imaji itu, kita sendiri-sendiri ternyata juga sudah gerak gitu. Artinya saya di Jakarta bersama istri. Jadi istri saya itu survivor skizofrenia. Survivor skizofrenia itu saya dulu tuh nol putul Bu. Perkara skizofrenia itu saya nol putul. Jadi ketika saya dikasih tahu oleh dokter yang menangani itu, waduh loro kaya gini ya. Lah saya tuh tahunya skizofrenia itu kan dulu lagu yang dinyanyikan oleh grup musik Sepultura itu kan. Jadi ora jelas gitu loh. Gitu lah. Saya ternyata mengalami sendiri dan harus merawat gitu ya. Kalau caregiver itu pengetahuan saya melindungi, merawat dan juga menjaga supaya tetap fit gitulah, gampangnya gitu. Nah, itu saya berusaha dari nol pada waktu itu gitu. Nah, itu kemudian saya mengikuti beberapa kegiatan KPSI di Jakarta. Itu kemudian semakin menumbuhkan pokoknya aku harus berbuat untuk
apapun meskipun kecil gitu. Nah, ketika saya pulang kampung, saya ketemu dengan teman-teman, ini semakin menggelora dan teman-teman sepakat awake dhewe punya background permasalahan yang sama. Itu kesedihan itu bolehlah terjadi dalam hidup, tapi tidak boleh kesedihan itu menutup setiap hari sehingga kita tidak bisa produktif. Itu intinya. Artinya itu yang menjadi spiritnya gitu, Bu. Nah, kalau kegiatannya itu ya kita kumpul-kumpul saling menguatkan di antara kita itu jelas. Kemudian edukasi, Bu, itu kita memang mencoba lewat grassroots ya, itu edukasi lewat saluran-saluran yang ada. Karena edukasi mandiri ya kita lewat saluran kita manfaatkan, ada kelompok-kelompok kecil yang rentan, itu kan keluarga prasejahtera. Kita masuki ke teman-teman PKH, itu kita minta sesi, pokoknya aku dan teman-teman arep berbagi free, orang apa-apa nih, orang nganggo biaya, pokoknya yang penting aku iso tular pengetahuan. Itu salah satunya. Kemudian juga berkunjung ke saudara-saudara kita yang menjadi penyintas masalah kesehatan jiwa dan bunuh diri. Itu bahkan sebelum organisasi itu resmi, Bu. Pada waktu itu Mas Waki ngajak saya itu untuk keliling, gitu. Ya, menarik sekali nih Pak Joko, dan mungkin juga teman-teman perlu juga mengetahui bahwa Imaji itu berangkat dari individu-individu yang memang memiliki latar belakang anggota keluarga yang kebetulan itu mengalami gangguan mental gitu ya. Dan kemudian juga berangkat dari kecintaan kita kepada Gunung Kidul, dan kita merasa cukup prihatin karena banyaknya kasus bunuh diri. Dan itulah yang kemudian mendorong Pak Joko bersama teman-teman mendirikan LSM Imaji, Inti Mata Jiwa, yang kita concern pada pencegahan bunuh diri. Dan yang menarik tadi adalah Pak Joko justru adalah seorang caregiver. Jadi beliau pendamping istri yang kebetulan survival schizophrenia, tapi sekarang sudah pulih dan sangat produktif, dan suatu saat kita perlu undang agar stigma masyarakat tentang kesehatan jiwa itu tidak berat sebelah ya. Jadi seolah-olah kalau kita menganggap jiwa itu adalah sesuatu yang kacau, aib, kemudian tanda kelemahan iman, sehingga kita mudah menghakimi orang lain tanpa mengerti bagaimana berada pada situasi mereka. Oke, Pak Joko adalah putra asli Gunung Kidul ya, tadi cerita ya. Merantau ke Jakarta, Bapak Ibu tinggal di Gunung Kidul ya. Di daerah Karangmojo kalau nggak salah ya. Beji Harjo, ya. Oke. Itu ada semacam kepedulian. Nah, kalau kita bicara Gunung Kidul, biasanya orang mengidentikan Gunung Kidul itu daerah yang banyak bunuh diri, yang salah satu penyebabnya yang banyak diangkat di media dan mungkin masih dipercaya oleh sebagian masyarakat adalah tentang pulung gantung. Nah, ini yang saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Joko. Sebenarnya apa sih pulung gantung itu, dan apakah benar pulung gantung itu ada dan menjadi penyebab tingginya angka bunuh diri di Gunung Kidul? Pak Joko. Ibu, saya itu kayaknya ritme hidupnya seperti Mas Wage ya. Jadi saya selepas SMP itu karena orang tua saya itu berharap saya bisa mendapatkan pendidikan yang baik, dan idamannya itu orang tua saya dulu saya jadi dokter gitu. Nah, saya disekolahkan ke Jogja itu lah. Saya sekolah di Jogja kan ketemu teman-teman dari banyak daerah, kemudian juga saya itu malu pada waktu sekolah SMA lah wong desa ya aku ngono to. Nah, itu ditakoni lah, kowe sekolah Wonosari ya, sekolah Gunung Kidul ya, wah gini itu kan ya, terus ditanya macam-macam. Itu sama seperti ceritanya Mas Wage. Kemudian ya memang di antara DIY kami memang daerah yang mungkin secara kesejahteraan sosial ekonominya masih di ranking bawah relatif. Gitu ya. Relatif di ranking bawah. Kemudian banyak apa ya,
kejadian bunuh diri itu juga sering menjadi sindiran lah gitu. Itu sejak awal saya sekolah dan kuliah di Jogja itu kondisi itu tidak berubah, itu stigma yang ditempelkan itu seperti itu memang menggugah saya. Ini kok ada seperti itu, seperti ada apa sih sebenarnya, itu memang membuat saya jadi berkobar-kobar. Kemudian dalam perjalanan hidup saya ketika usia saya 34, saya baru mulai mapan lah untuk katakanlah di Jabodetabek itu mulai bisa punya rumah sendiri, membangun karir. Istri saya juga karirnya bagus di perusahaan. Itu kok tiba-tiba ada semacam accident di istri saya menjadi seorang survivor skizofrenia. Itu kan ya apa Tidak ya, mudah mungkin ya. blessing, tidak mudah, tapi itu blessing in disguise gitu ya Bu, karena saya menjadi sadar, oh ternyata ini bagian dari kesehatan mental. Kemudian saya menjadi teringat, oh iya gini. Nah, kembali ke Pulung Gantung tadi Bu, saya belum pernah yang namanya melihat seperti apa itu Pulung Gantung. Tapi Pulung Gantung itu hanya cerita-cerita yang saya peroleh dari orang-orang yang ketika ada peristiwa bunuh diri itu nyeritake bar-bare, oh wingi ana ngene ana kene ana celorot ana apa gitu. Nah, saya tuh juga pernah tanya ke saudara saya, pernah nonton ngerti Pulung Gantung, Lek gitu. Kowe iki takon ngono iki apa ta gunane to, Lek? Wong kowe iki wis sekolah zaman saiki, apa bektimu sing arek kok nggo kowe sinau ngono gitu. Nah, itu memang membuat saya juga semakin tertarik, karena apa, sakjane ana apa to ini. Nah, simbah saya kejawen Bu, gitu, dan simbah saya juga nggak pernah menceritakan itu gitu ya. Artinya gini, menuntut cucunya, kamu sekolah yang rajin supaya kamu bisa berdharma bakti untuk bangsamu gitu. Jadi malah tidak pernah menceritakan hal-hal yang mistis seperti itu, nggak pernah. Nah, itu saya akhirnya melihat bahwa Pulung Gantung itu memang dominan ke mitos ya, mitologi, tapi begitu kuatnya mitos itu sehingga menimbulkan ketakutan, sehingga orang itu berhenti di situ untuk takut gitu. Nah, saya juga akhirnya pada waktu itu pernah membaca bukunya Mas Darmaning Tias itu yang ada judulnya Pulung Gantung. Kemudian saya juga membaca bukunya Bu Ida yang judulnya Ngelalu gitu kan. Kemudian yang Mas Imam Budi Santosa dan Mas Wage yang Talipati itu. Ya, semuanya bercerita tentang ada sequel-sequel seperti itu terkait dengan mitologi akhirnya. Nah, yang menarik Bu Ida, saya belajar itu dari kejadian bunuh diri yang menimpa tetangga saya. Pertama, itu pada waktu saya SMP, jadi saya sebelum berangkat sekolah di Jogja gitu ya. Itu saya ketemu dengan keluarga, itu rumahnya dekat rumah simbah saya, simbah dari bapak. Itu seorang pekerja keras yang luar biasa, meskipun kehidupannya tidak mudah, anaknya banyak, tidak perlu saya sebut namanya, Siwokar gitu aja ya. Itu suatu hari musim kemarau, itu ada suara menjerit yang luar biasa keras, kemudian suara kentong titir. Kentong titir itu tanda bahaya. Nah, itu kan saya pada waktu itu di rumah, bapak saya baru di kebun, ibu saya juga di kebun. Itu orang pada ya rame banget ini lah. Terus arahnya kan ke selatan lah. Lah itu bapak juga langsung lari. Nah, saya juga pada waktu kecil sama adik saya tuh yang ngikuti itu aja, ini apa gitu. Nah, ternyata ke arah bunyi suara tadi itu ada tetangga simbah saya yang jegur sumur Bu. Ini tidak gantung diri, jegur sumur tapi masih selamat di dalam. Nah, Siwo tadi, Wokar gitu ya saya sebut gitu, itu kemudian diselamatkan oleh tetangga kanan kiri, kemudian diangkat. Nah, ketika sampai diangkat itu dia itu apa ya,
badannya gemetar, ngewel lah gitu kalau orang Jawa gitu. Nah itu yang saya pada waktu itu terheran-heran, itu semua orang nangis, kemudian semua orang di sekeliling simbah saya itu justru wis ora popo, kowe njuk leren engko mesti mari. Gitu. Artinya apa? Hmm. Kok kok malah tidak ada yang woi iki gara-gara ini gitu ya. Hmm. Gara-gara apa ya si pulung tadi gitu loh. Nah, pada waktu itu saya ingat Siwo tadi kemudian diundang ke Mantri Kesehatan Bu. Dalam dulu itu dokter hanya ada di Kota Wonosari Bu Ida. Jarang Gitu. ya. Ya jarang. Itu saya masih ingat nama mantrinya itu Mbah Kandi, itu kan dulu tugas di puskesmas pembantu di desa saya. Itu jadi kalau dulu itu di setiap hari apa itu di balai desa itu ada mantri kesehatan yang datang kemudian ngobati masyarakat. Lah itu ya berangsur-angsur sembuh. Kemudian Siwo ini justru habis itu kerjanya giat dan tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu. Nah itu saya melihat itu karena peran sedulur-sedulur yang di kanan kiri itu yang tidak kasak kusuk nyalahke atau apa, tapi justru mensupport supaya dia bangkit dari hidup. Nah itu tahun 80-an Bu. Nah, ketika seperti itu dilakukan oleh mereka yang sepuh-sepuh ya, pada waktu sekarang sudah sepuh, itu bisa dilakukan. Nah, kenapa kok kita di sisi lain sekarang terhenti pada mitos, itu kan sesuatu yang menurut saya Ironis ya Pak ya. Bu, ironis gitu. Artinya apa kalau kita bicara kearifan lokal itu kan masyarakat sebenarnya punya. Artinya piye carane wargaku di tingkat lokal itu selamat ketika menghadapi permasalahan dan tantangan hidup. Ya jelas pada waktu itu mengalami depresi dan sebagainya, bahasa sekarangnya ya. Tapi masyarakat piye carane menghibur, piye carane nulung supaya bangkit. Ya, menguatkan untuk bisa bangkit. Nah, waktu itu saya ingat si Wokar itu memang petani serabutan gitu ya. Kerjaannya itu suka mengumpulkan batu kemudian dijual. Itu saya masih ingat karena batu rumah saya yang sering untuk pertemuan itu juga salah satunya hasil Siwo tadi. Nah itu saya ketemu dengan putranya yang juga merantau kemudian pulang. Itu pada waktu acara bersih desa kelingan ramas kejadiannya, kelingan gitu. Tapi aku alhamdulillah Mas iso nunggoni bapak nanti bapak sedo itu husnul khotimah gitu. Artinya apa? Siwo tadi itu berpulang kepada Tuhan dengan jaya. Artinya terlepas dari sebuah apa Bu ya, masa lalu yang suram. Perjalanan hidupnya proses ya. Perjalanan hidup yang tidak mudah gitu. Nah, itu yang menguatkan saya ketika saya menghadapi permasalahan yang ada di keluarga saya itu seperti itu. Nah, saya juga pernah Bapak Ibu ya di kampung itu guru sederhana Bu, guru desa, ibu guru SD, bapak guru SMP, tapi ternyata bapak itu suka usil, itu menanamkan nilai-nilai itu nggak pernah bicara sama anaknya, tapi siapa itu diajak kerja di rumah. Nah suatu saat itu ada tetangga saya yang memang mengalami gangguan ya seperti skizofrenia, tapi memang tidak diobati gitu ya, psikosis lah itu. Tapi orangnya cerdas sebenarnya. Kalau ini suka diajak bapak ke rumah, kemudian diberi kerjaan apa pitil kacang kalau di tempat kami, membantu untuk merapikan hasil-hasil pertanian itu, kemudian kita makan bersama. Itu saya tuh menjadi ingat bahwa dulu bapak saya itu mendidik untuk kamu itu nggak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain apapun kondisinya. Itu yang menurut saya bapak saya menanamkan seperti itu tanpa harus ngomong gitu. Itu yang saya ingat ya. Sehingga saya pada waktu menghadapi skizofrenia yang dialami istri saya itu saya pikir memang berat, tapi bapak saya kue mesti iso le iki lorone ora mergo macem-macem, iki digawa nang pengobatan medis rampung. Itu Bu yang menguatkan saya gitu. Sehingga itulah jalan yang rangkaian antara kejadian yang menimpa saya dengan apa yang saya lakukan bersama teman-teman Miyaji gitu. Itu. Ya,
Selalu ada cerita di balik cerita ya Pak Joko ya. Ya dari apa yang diceritakan Pak Joko tadi, mungkin bisa sedikit saya simpulkan bahwa mitos Pulung Gantung itu memang ada di sebagian masyarakat Gunung Kidul yang menganggap bahwa kematian karena bunuh diri itu disebabkan mendapatkan semacam pulung atau takdir yang ditandai dengan sinar yang sampai ke rumahnya, dan ketika sinar itu sampai di atap rumah maka orang tersebut seolah mendapatkan pulung bahwa dia harus mati karena bunuh diri. Tapi Pak Joko tadi menarik menjelaskan bahwa sebagai orang yang asli Gunung Kidul belum pernah melihat itu ya. Dan itu disampaikan adalah setelah kejadian sebagai sebuah cerita di balik cerita. Dan tadi juga Pak Joko menerangkan juga bahwa pada masa kecilnya dia juga pernah menemui kisah-kisah yang terkait dengan bunuh diri. Tapi tidak ada masyarakat yang membicarakan ini karena si pulung. Bahkan juga memberikan sebuah dukungan psikososial kepada yang bersangkutan hingga yang bersangkutan bisa lepas dari derita dan kemudian bisa survive ya untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan tadi Pak Joko yang saya sangat tersentuh adalah bagaimana kemudian Pak Joko mendapatkan pembelajaran dari orang tua untuk bisa menerima orang-orang yang tidak sama dengan kita, atau mungkin orang-orang dengan kekurangan ya, karena siapapun pasti punya kekurangan, termasuk juga orang-orang yang memiliki gangguan mental emosional, dan ini seolah-olah dipersiapkan oleh Tuhan, dan Pak Joko ditakdirkan untuk menjadi caregiver bagi istri, dan Pak Joko bisa melewatinya dengan baik, dan justru ini menjadi satu titik awal untuk bisa menjadi semangat berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Pak Joko, menarik sekali bincang-bincang kita, namun tak terasa waktu kita sudah sampai di menit akhir. Kita sudah berbincang selama 30 menit dan banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Teman-teman, terima kasih yang masih tetap bergabung. Namun cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Kita akan menggali pengalaman Pak Joko, bagaimana beliau mendampingi mereka yang selamat dari percobaan bunuh diri. Benarkah mereka yang bunuh diri itu karena memang ingin mati, atau justru karena mereka melihat tidak ada jalan keluar lain kecuali bunuh diri? Ya. Kita akhiri dulu teman-teman, dan kita akan sambung di sesi berikutnya. Kita break, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan hadir kembali bersama Pak Joko. Kita akan berbincang tentang pengalaman beliau mendampingi para penyintas bunuh diri. Dan mohon maaf jika saya menggunakan kata bunuh diri. Kalau di media massa mainstream kayaknya tidak diperkenankan ya menyebut kata bunuh diri, tetapi karena ini misinya adalah informasi dan edukasi, maka kami terpaksa menggunakan kata itu. Apapun itu, tidak ada niat kami untuk melukai atau membuka luka lama. Barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman atau keluarga yang mengalami kondisi seperti ini, tapi semata-mata kita ingin memberikan pembelajaran, edukasi, karena setiap pertemuan ada pembelajaran. Terima kasih Pak Joko, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita ketemu di sesi berikutnya. Saya Ida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.